kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Mas Bimo mungkin mengawalinya dengan bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan cara mendapatkan LOE ya. Untuk sesi saya dan mungkin untuk sesi Marsha adalah lebih ke arah perspektif bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Yang especially itu adalah di United Kingdom, di Inggris. Dan kebetulan saya kemarin dapatnya itu adalah di London, yaitu di University College London. Ya, a brief introduction. Jadi saya adalah saya mendapatkan gelar sarjana teknik di tahun 2019 dari Teknik Biomedis FST Unair, dan insya Allah akan mendapatkan Master of Science, masih candidate karena belum graduation dan nilainya juga belum keluar, dari Biomaterials and Tissue Engineering. Departemennya itu adalah Departemen Mechanical Engineering di University College London, yang base-nya adalah di London. Begitu. Jadi yang menarik dari master program di London itu adalah kalau di banyak dunia atau di berbagai belahan dunia itu master programnya itu biasanya 2 tahun. Kalau di UK itu adalah 1 tahun saja. Dan 1 tahun itu kalau dirasakan memang 1 tahun yang penuh dengan lika-liku seperti itu. Dan di sini kita sistemnya bukan per semester, tapi kita menyebutnya per term. Jadi 1 term itu 3 bulan. Dimulai dari term 1, yaitu dari September sampai Desember. Dan kebetulan di UCL sendiri, di program saya, itu intake-nya hanya September, atau hanya mengambil kelas fall atau kelas autumn. Jadi mereka tidak mengambil kelas winter dan lain sebagainya. Jadi hanya intake-nya di bulan September saja. Dan di sini ada 7 modul. 7 modul itu wajib semua dan tidak ada modul pilihan. Jadi tidak bisa memilih modul yang lain di luar dari program itu. Setelah itu ada winter break, yaitu sekitar 3 minggu di antara Desember sampai awal Januari. Tapi di winter break ini pun tidak sepenuhnya bersih dari break ya. Maksudnya tidak sepenuhnya bisa beristirahat istilahnya. Karena nanti pun akan ada kayak coursework atau penulisan essay yang harus disubmit di tengah-tengah liburan dan lain sebagainya. Dan lanjut ke term 2, yaitu dari Januari sampai Maret. Itu masih melanjutkan 7 modul yang sudah diambil di term 1. Jadi karena saya itu programnya memang modulnya wajib dan modul itu lanjutan. Jadi term 1 misalnya ada modul biomaterial, nanti term 2 ketemu modul biomaterial lagi, tapi materinya adalah materi lanjutan seperti itu. Dan yang membedakan, yang paling kerasa membedakan antara master dan kemarin S1 itu adalah di sini dosennya itu menuntut kita untuk membaca banyak paper sendiri, dan self study itu sangat amat ditekankan di sini. Karena self study di sini maksudnya itu jadi kita diberi banyak list untuk dibaca. Misalnya 1 minggu dikasih 12 jurnal untuk dibaca, dan itu bahasa Inggris semua yang pasti. Dan ketika masuk ke kelas itu dosennya tidak menjelaskan lagi kayak misalnya materi kali ini itu adalah tentang let's say struktur darah gitu. Mereka tidak akan menjelaskan tentang bagaimana materi itu sendiri, tapi langsung ditanyakan, apakah kalian ada pertanyaan dari semua reading list yang saya berikan minggu kemarin, seperti itu. Jadi ketika nggak baca reading listnya, ya sudah, di kelas cuman diem aja, bengong, ngeliatin orang-orang tanya jawab, seperti itu. Dan setelah itu semua ada yang namanya Easter break, yaitu sekitar 4 minggu di antara Maret sampai April. Tapi break ini pun kalau kemarin alhamdulillah ketika puasa begitu, ketika puasa kita ada Easter break. Jadi lumayan terbantu puasanya. Tapi juga ketika Easter break ini tidak ada waktu jeda untuk sepenuhnya berleha-leha seperti itu, karena akan perlu persiapan untuk mereview materi untuk final exam. Dan final exam ini atau ujian akhir di program saya itu adalah benar-benar ujian yang akan dinilai 100% untuk skor akhir. Jadi di term 1 dan term 2 itu tidak ada ujian sama sekali.
dan hanya akan dinilai dari final exam yang itu akan terjadi di term 3, yaitu antara April sampai Mei. Jadi dari 7 modul itu, dari 7 modul yang sudah dipelajari di term 1 dan term 2, itu semuanya akan diujikan di final exam. Dan hampir semuanya, walaupun tidak semuanya, hampir sebagian besar itu adalah nilainya 100% dari final term itu. Dan final termnya itu, kalau kemarin saya pakai online, sistemnya tetap online karena di sini UCL masih hybrid begitu, masih hybrid antara online dan offline, tapi di ujiannya mereka memutuskan untuk online semuanya dan dikerjakan dalam waktu 2 jam. Jadi kita boleh nulis di paper atau nulis di kertas, terus habis itu di scan, di upload, atau kita bisa langsung di komputer gitu. Tapi karena saya ada beberapa modul yang memang masih harus ada hitung-hitungannya, jadi saya prefer untuk paper. Dan sebenarnya kalau benar katanya Mas Bimo tadi, sebenarnya kompetensi anak Indonesia itu tidak, atau at least saya menilai diri saya sendiri ya, itu tidak apa ya, tidak jauh tertinggal gitu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, entah itu mahasiswa internasional yang lain atau mahasiswa yang memang dari aslinya dari UK. Tapi yang perlu diperhatikan di sini itu adalah mungkin manajemen emosi ya, manajemen emosi dan mental health-nya itu bagaimana cara memaintainnya itu. Karena untuk mereview materi dari term 1 dan term 2 dan akan diujikan di satu kali duduk 2 jam itu cukup pressure, cukup membuat pusing dan cukup membuat stres juga. Tapi di sini ketika apa ya, mereka tidak tidak menyaksikan anak-anak yang istilahnya stres menghadapi beban akademik. Karena di sini mereka menyediakan ada yang namanya student health and well-being advisor. Jadi kayak semacam guru BK begitu. Dan di situ kita bisa istilahnya bisa konsultasi dan bisa booking appointment. Kalau di departemen saya itu bisa booking appointment terserah kapan saja dan berapa kali saja. Dan itu cukup membantu sih, cukup membantu untuk istilahnya at least for releasing the stress gitu aja. Dan yang terakhir itu adalah yang pasti penulisan tesis atau tugas akhir individual project yang dilakukan antara Juni sampai Agustus yang kurang lebih adalah hanya 3 bulan. Seperti itu. Nah, bagaimana memproses suatu riset hanya dalam waktu 3 bulan? Itu yang pertama adalah dengan menemukan topik yang pasti, menemukan topik. Di sini mahasiswa itu boleh memilih antara mereka mau mengusulkan topik sendiri atau mengambil salah satu topik dari departemennya, yang departemen yang sudah di list begitu. Dan kebetulan di sini kemarin saya mengusulkan topik dari yang saya inginkan sendiri, karena memang walaupun sudah disediakan list dari departemen, mereka tetap mengencourage students atau mereka tetap mau memotivasi student untuk berikan topik yang ingin kamu kerjakan seperti itu. Karena kebanyakan di UCL mereka juga mahasiswa internasional dan masing-masing dari mereka mempunyai masalah yang berbeda-beda dari background mereka atau dari negara tempat mereka datang gitu. Dan selanjutnya yang pasti adalah laboratory works. Jadi laboratory works ini fully self-driven, maksudnya itu adalah kita atur-atur sendiri jadwalnya, kita atur-atur sendiri bahannya, dan kita pokoknya semuanya itu by us, on us gitu. Jadi semuanya itu dibebankan kepada students. Namun yang pasti dengan persetujuan supervisor gitu. Jadi supervisor itu hanya ACC aja. Jadi misalnya Pak, saya mau membuat ini dan ini. Terus nanti ketika diskusi dengan profesor, kamu tidak bisa pakai bahan ini karena ini misalnya berpengaruh buruk dengan lingkungan. Kamu masih bisa pakai bahan ini. Kamu nggak bisa pakai ini karena terlalu mahal. Jadi itu cuman semuanya itu bahannya dari kita, tapi yang menyeleksi profesornya itu sendiri. Dan juga mereka sangat take care dengan health and well-being dari students-nya, dan juga health and safety yang pasti di laboratori. Jadi kalau dari profesor saya pribadi itu menyediakan masing-masing satu mentor untuk anak bimbingannya seperti itu. Jadi di kelompok saya atau di profesor saya itu ada 4 anak bimbingan dan masing-masing ada
masing-masing mereka mempunyai satu mentor yang itu adalah PhD students. Dan PhD students ini mereka harus supervisi day to day basis. Jadi tiap kita nge-lab, kita nggak bisa nge-lab kalau tanpa kehadiran si PhD ini. Dan itu cukup challenging juga karena anak PhD juga tidak fully tidak fully for the sake of our supervision gitu. Jadi mereka juga punya kesibukan pribadi dan kita harus tektokan dulu sama mereka, misalnya mau nge-lab jam berapa atau mau nge-lab di hari apa aja, dan itu harus between 3 months. It's something really challenging for me. Dan selanjutnya adalah report writing. Sebenarnya report writing ini bisa disambi untuk laboratory works, tapi menurut saya sudah cukup preoccupied atau sudah cukup overwhelmed, udah cukup ketika nge-lab itu ya udah nge-lab aja. Ketika nyampe rumah biasanya sudah capek gitu, udah jam 5 lebih, capek dan lain sebagainya, belum masak dan lain sebagainya. Jadi biasanya report writing-nya itu at the end of the day itu ditaruh di akhir ketika pekerjaan lab itu sudah diselesaikan, tanda kutip. Karena sebenarnya there are a lot things that still has to be done gitu, tapi karena waktu yang mepet, jadi kayak saya harus ngambil keputusan bahwa oke, data ini cukup, tinggal proses data ini aja gitu. Jadi nggak boleh yang terlalu ambisius dan terlalu yang terlalu perfect gitu. Karena di sini profesor saya juga sering mengingatkan bahwa tesis yang bagus itu bukan tesis yang sempurna, tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah VIVA atau oral presentation, atau kalau kita di sini itu adalah seminar hasil ya. Seminar hasil atau sidang akhir skripsi gitu kalau di S1. Dan bedanya itu adalah ini closed for public, jadi tidak boleh dilihat secara umum, nggak boleh ngundang orang, nggak boleh ngundang teman. Dan itu attended by only one examiner dan satu supervisor. Jadi hanya dihadiri oleh satu yang menilai dan satu supervisor. Di mana yang nanya-nanya itu hanya si examiner. Dan supervisor itu tidak bertanya sama sekali dan tidak membantu sama sekali. Karena bagian kita ke supervisor itu adalah ketika monthly meeting atau weekly meeting kepada beliau. Itu di situ beliau nanya-nanya banyak. Jadi waktu final oral presentation beliau tidak membantu sama sekali dan tidak menanyakan sesuatu sama sekali. What I feel so different with ini saya compare-nya ke riset atau skripsi yang sudah pernah saya kerjakan di S1 ya, atau mungkin pernah dengar juga cerita master dari teman-teman yang mengambil master di Indonesia. Jadi yang menurut saya berbeda itu adalah pertama no written proposal. Jadi saya kemarin waktu self proposed idea itu tidak ada sama sekali menulis proposal dari misalnya bab 1 yang introduction, terus bab 2 reference atau literatur review atau daftar pustaka begitu, dan bab 3 metodologi. Itu dulu saya lakukan di S1 karena S1 menuntut saya untuk sidang proposal dan lain sebagainya itu dari bab 1 sampai bab 3, dari introduction sampai metode itu udah sedetail itu, harus siap semua sebelum mulai skripsi. Tapi kalau di sini itu benar-benar tidak ada sama sekali written proposal. Yang diminta itu hanya menulis outline. Outline itu kayak cuma 500 kata, dan 500 kata itu seperti abstrak gitu. Jadi general idea what I think I can do for these 3 months gitu. Dan selanjutnya projectnya lebih simpel kalau menurut saya pribadi, karena projectnya itu sudah diatur agar bisa memenuhi tenggat waktu 3 bulan seperti itu. Jadi untuk ini aja saya dulu itu mempropos ide yang menurut profesor saya itu sangat ambisius, sangat skyrocketing gitu kalau kata profesornya. Dan beliau itu bilang kalau kamu mau ambil ini, kamu nggak bisa master aja. Kalau misal kamu mau lanjut PhD, mungkin itu akan bisa. Jadi itu benar-benar di-cut yang awalnya saya itu pengen ada 3 step, 3 milestones gitu, 3 big steps untuk bisa menghasilkan suatu produk. Karena saya kan biomaterial ya, menghasilkan suatu produk yang bisa diaplikasikan gitu. Dan itu di-cut hanya di satu proses itu aja. Dan itu atas persetujuan profesor. Dan selanjutnya lecture series. Lecture series itu adalah kayak kita ada kuliah, di sela-sela kita ngerjakan tesis.
Jadi kuliahnya itu bisa tentang, kalau kemarin di UCL itu ada sustainability material, karena UCL pengen menjadi kampus yang eco-friendly begitu. Jadi mereka juga memberikan materi tentang bahan-bahan apa saja yang bisa meminimalisir potensi global warming dan bisa meningkatkan sustainability dari suatu produk seperti itu. Dan juga ada lecture series tentang academic writing, karena di UCL itu banyak banget anak internasionalnya. Jadi di situ mereka juga menyediakan kayak slot untuk academic writing, bagaimana cara menulis tesis yang baik dan benar, bagaimana academic writing ketika kamu menulis introduction, ketika menulis literature review, hingga sampai conclusion, discussion, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah no journal submission. Jadi untuk bisa lulus tidak disyaratkan untuk sudah submit jurnal, atau tidak ada persyaratan untuk menunjukkan bahwa kamu sudah submit jurnal di Q berapa begitu. Tapi di sini walaupun tidak mandatory, submit jurnal itu cukup strongly suggest by the professor gitu. Jadi kalau misal memang mau oleh-oleh akademis untuk kita sendiri, itu sangat bisa untuk submit jurnal. Iya Mbak Mia? 5 menit lagi, Mbak Usi. Siap, cukup kok Mbak, insya Allah. Oke, jadi itu semuanya bagaimana istilahnya overview untuk kehidupan seorang master, dan ini saya ingin sedikit memberikan overview apa yang saya kerjakan di 3 bulan itu adalah saya ingin membuat, jadi judulnya Insulin and Metformin Loaded Electrospasm Polycaprolactone Patch for Diabetes Therapy. Mungkin kalau anak FST cukup familiar mungkin ya, atau juga anak farmasi mungkin yang familiar. Jadi intinya itu adalah skip to the good part aja kita. Jadi problemnya yang ingin saya garis bawahi itu adalah bahwa compliance atau compliance itu bahasa Indonesia ya, kepatuhan pasien untuk meminum obat diabetes ataupun untuk menyuntik insulin itu sangat rendah. Jadi di sini saya ingin membuat transdermal treatment, jadi ada suatu patch yang bisa ditempel dan itu bisa mendelivery obat diabetes ataupun insulin via kulit. Jadi tidak ada lagi suntik-suntikan, tidak ada lagi obat oral yang harus diminum oleh pasien secara berkala, seperti itu. Dan ini saya menggunakan teknologinya itu adalah electrospinning, yang itu kayak mereka itu membuat fiber gitu, dan fibernya nanti ditumpuk sehingga bisa bikin patch, dan itu bisa encapsulate atau bisa dimasukkan drug di dalamnya, sehingga nantinya drugnya itu bisa menjadi reservoir atau bisa menjadi penyimpanan obat yang nantinya bisa dipakai untuk bisa ditransfer atau bisa didelivery dari microneedles. Jadi sebenarnya di sini itu ada tiga big steps, yaitu membuat reservoir ini, terus membuat microneedles, dan bagaimana integrating antara microneedles and reservoir patch gitu. Jadi terus tadi kan saya cerita bahwa saya punya 3 big steps, terus langsung di-cut gitu sama supervisor saya, hanya tinggal satu steps, yaitu membuat reservoir ini. Dan alhamdulillah kemarin bisa submit dengan tepat waktu begitu. Dan sudah itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.